Apakah KAN akan menjadi kekuatan baru bagi pertahanan udara Indonesia atau justru cuma akan berakhir sebagai proyek mahal yang belum jelas hasilnya? Pertanyaan ini wajar muncul, apalagi di tengah kondisi di mana armada udara kita itu sedang menua dan berbagai rencana modernisasi itu tidak kunjung jelas. Jadi KAN itu sebenarnya apa? Secara teknis itu KAN adalah sebuah jet tempur generasi kelima buatan Turki. Desainnya sih mengunjung stealth, punya radar yang modern, dan juga disertai dengan rudal-rudal buatan dalam negeri Turki sendiri. Secara tampilan sih mirip dengan F-22, tapi dengan tujuan yang lebih fleksibel. Contohnya itu bisa dominasi udara, bisa juga untuk serangan darat. Tapi untuk hal yang pertama kita akan bahas itu adalah radar dan juga senjatanya. KAN dilengkapi dengan radar Murad AESA. Ini adalah sebuah radar modern buatan dari perusahaan Aselsan. Radar AESA ini mempunyai kemampuan untuk melacak banyak target sekaligus, kapabilitas untuk anti-jamming, dan yang paling penting ini adalah kecepatan dalam merespon. Dibandingkan dengan radar yang lama yang masih memakai konsep antena yang memutar, radar AESA ini terdiri dari banyak mercusuar mini yang melakukan scan secara bergiliran untuk segala arah. Dan pastinya kegunaan radar itu bukan untuk melihat musuh doang, karena ketika radar itu udah mendeteksi target, kan ini bisa langsung melepaskan rudal, baik untuk menembak pesawat atau untuk menembak target yang ada di darat. Turki bukan hanya bikin pesawatnya doang, tapi rudalnya juga. Untuk target udara, nama rudalnya adalah Bosdogan, Gokdogan, dan juga Gokhan. Untuk Bosdogan, ini digunakan saat dogfight atau dengan jarak yang dekat. Untuk kemampuan belokannya ini sekitar 50 G. Ini maksudnya ini rudal bisa melakukan lengkungan sekitar 180 derajat dan akan tetap bisa mengenai musuh yang ada di belakangnya. Ini kurang lebih mirip dengan rudal Amerika yang bernamakan AIM-9X. Selanjutnya itu ada Gokdogan. Ini digunakan untuk jarak jauh sekitar 65 sampai 75 km. Ini mempunyai radar aktif sendiri untuk setiap rudalnya. Jadi meskipun pesawat udah nggak ngelok ke target, rudalnya akan tetap mengarah ke benda yang ditargetkan sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah Gokhan. Ini adalah yang paling canggih, rudal yang jarak jauh bertenaga ramjet. Jangkauan bisa sekitar 100 km lah. Cocok banget untuk BVR atau Beyond Visual Range. Dan ini sangat mirip dengan rudal Meteor dari Eropa dan juga R-37 milik Rusia. Dan untuk target darat, Turki membuat berbagai macam rudal khusus yang bisa digunakan oleh KAN. Bukan hanya target darat, tapi bisa ditembakkan juga ke target laut seperti kapal. Nama rudal tersebut adalah SOM, Kuzgun, dan juga Akbaba. Rudal SOM adalah rudal jelajah yang bisa terbang kurang lebih 500 km. Dan kalau kamu tahu rudal yang namanya AGM-158, ini adalah versi Turkinya. Rudal Kuzgun memiliki banyak versi. Ada yang versi turbojet dinamakan Kuzgun TJ. Ini adalah rudal jelajah yang mirip dengan Storm Shadow buatan Eropa dan juga KH-101 buatan Rusia. Ada juga yang versi mini kayak SDB dinamakan Kuzgun KY. Bahkan ada juga yang khusus untuk ganggu radar musuh atau anti-jamming yang dinamakan Kuzgun EW. Dan yang terakhir itu adalah rudal Akbaba. Ini adalah rudal anti radiasi. Dan apa sih itu rudal anti radiasi? Rudal anti radiasi itu punya satu tujuan saja, untuk mencari pertahanan udara yang menggunakan radar punya musuh. Jadi rudal ini tuh tujuannya untuk mencari sumber sinyal radar musuh dan hancurkan sebelum musuh itu sempat tembak balik. Artinya kan bukan hanya jago di bidang udara saja, tapi kan juga bisa menyerang jauh dan menghancurkan sistem pertahanan dan bahkan berperan sebagai platform serangan yang strategis. Nah, sekarang kita masuk ke soal relevansi. Indonesia jelas butuh namanya pesawat tempur baru, ya. F5 udah pensiun. F16 kita udah tua dan teknologi F16 itu udah makin tertinggal. Proyek KF21 kerjasama antara Indonesia dan juga Korea Selatan masih belum jelas juga kapan udah siap pakai.
Jadi secara timing, Kaan ini muncul di waktu yang menarik. Karena dia mungkin bisa menjadi solusi jangka menengah sebelum kita benar-benar bisa mandiri. Tapi ya kita tuh nggak bisa dibutakan juga. Kaan itu belum battle proven. Belum ada pengalaman sama sekali di dunia nyata. Dia itu baru tahap uji coba, belum masuk produksi yang massal juga. Waktu kita beli sekarang ya, paling cepat tuh bisa dipakai tuh tahun 2030. Infrastrukturnya juga kita belum tentu langsung cocok. Pelatihan, perawatan, dan juga senjatanya semua tuh perlu sistem baru. Belum lagi biaya operasionalnya yang masih tanda tanya. Turki juga belum punya pengalaman panjang bikin jet tempur berat. Jadi resikonya ya pasti ada sampai besar. Walaupun begitu, ya kita tetap dapat sisi positifnya. Turki bukan hanya negara yang suka main embargo, tapi mereka juga buka soal tentang kerjasama, bahkan soal transfer teknologi. Kalau misalnya Indonesia bisa bernegosiasi yang pinter, yang cerdas, mungkin kita bisa dapat akses ke produksi, ke pelatihan, atau enggak jaminan ketersediaan suku cadang tanpa ketergantungan politik seperti kalau kita beli ke barat. Jadi ujung-ujungnya pertanyaan balik lagi nih. Apakah kita siap mengambil langkah berani dengan semua konsekuensinya? Kan bisa jadi peluang mas. Tapi tanpa rencana jangka panjang dan kesiapan sistem pendukung, dia juga bisa menjadi beban baru yang gak ringan. Kalau kita serius ingin punya kekuatan udara yang mandiri, terintegrasi, dan siap pakai dalam 10-15 tahun, ya mungkin Kaan adalah salah satu jalur pintas yang paling realistis ya, meskipun bukan tanpa resiko.